innovate and solve real-world problems. And at ESA Unggul, we develop both creativity and leadership to help our students succeed on a global scale. Being entrepreneurial is about mastering digital skills, building extensive networks, and developing effective strategies for the workplace. Our commitment to academic excellence is reflected in the numerous awards and recognitions we have received from public and private organizations. ESA Unggul is a place where the learning process is taken seriously, with thoughtfully designed academic and non-academic spaces that cultivate digital, entrepreneurial mindsets. Our goal is to graduate innovators who are ready to make meaningful contributions to humanity. Penting sekali bagi Universitas Esa Unggul untuk membuat terobosan dan berbenah diri menyongsong era digital. Esa Unggul wujudkan generasi digitalpreneur di Indonesia. Universitas Esa Unggul, preparing tomorrow's leaders today. Oke, kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya yang telah hadir di acara webinar rutin Universitas Esa Unggul. Yang terhormat Ibu Ria Panjaitan SEMM selaku Kepala Pusat Karir dan Magang Universitas Esa Unggul. Yang terhormat Ibu Arida Wahyuni CAC CTC selaku narasumber kita hari ini, serta para peserta yang berbahagia. Jumpa kembali dengan saya Cucu Cahyanti yang akan membersamai dan menemani teman-teman hari ini sampai dengan webinar selesai. Sebelum masuk ke dalam acara inti, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa webinar soft skill ini rutin diselenggarakan oleh Pusat Karir dan Magang Universitas Esa Unggul setiap hari Jumat dengan tema yang berbeda-beda dan tentunya gak kalah seru dan juga disediakan secara gratis. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mengikuti webinar hingga akhir dan pastikan isi link absensi di akhir acara karena sertifikat akan otomatis terkirim ke email teman-teman. Kemudian kita sudah hadir di sini ada Bu Ria dan Bu Arida sebelumnya. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Halo, Cucu. Selamat selamat siang, siang. Bu Arida. Selamat siang, Bu Ria, Kak Cucu. Apa kabar Baik, semua? acara Sehat-sehat ya, selanjutnya Bu. kita Iya, Alhamdulillah. baik. Acara selanjutnya kita akan ada sambutan pembuka terlebih dahulu dari Bu Ria selaku Kepala Pusat Karir dan Magang Universitas Esa Unggul. Kepada Ibu Ria, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Cucu Cahyanti yang telah membuka sesi kedua kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Kembali lagi kita bertemu di sesi kedua ini dan mengawali ini saya juga Ibu Arida Wahyuni yang sudah berkenan juga untuk diundang untuk memberikan materi yang nanti akan disampaikan kepada kita semua. Dan untuk materi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Cucu mungkin di awal ya, atau sudah dilihat juga dari jadwal ya, di mana temanya juga tidak kalah menarik nih ya dari eh, sesi yang pertama ya, bagaimana nanti kita akan mendengarkan ya materi mengenai menggunakan media sosial ya dengan kesadaran dan tujuan. Tentunya pastinya kita harus bisa menggunakan media sosial dengan bijaksana. Nah, ini yang paling penting yang nantinya juga akan menjadi topik menarik. Dan tentunya kepada semua peserta yang saya banggakan, ya saya kasihi seluruh mahasiswa, alumni, Civitas dari Universitas Esa Unggul yang telah hadir di sesi kedua ini. Mungkin tadi sudah mengikuti juga di sesi pertama dan kembali lagi mengikuti sesi yang kedua. Dan mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan itu tidak sia-sia ya. Semakin banyak ilmu yang Anda dapatkan, Anda juga semakin mengembangkan diri lebih lagi, memperkaya dengan banyak hal tentunya dari pengalaman-pengalaman yang
dipaparkan oleh narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Dan siang hari ini sudah ada Ibu Arida. Silahkan nanti teman-teman semua mahasiswa, Bapak Ibu, rekan-rekan ya, yang telah hadir di sini bisa memanfaatkan ya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Silakan Anda bisa berdiskusi karena program ini kita fasilitasi ya untuk seluruh mahasiswa dan civitas dari Universitas Esa Unggul. Baik, mungkin itu saja pembukaan dari saya. Selamat mengikuti webinar. Kita bertemu lagi nanti di akhir acara. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mbak Cucu. Silakan Mbak Cucu. Baik, terima kasih Bu Ria sudah memberikan sambutan pembuka untuk kita semuanya. Jadi selanjutnya kita sudah ada Bu Arida yang merupakan seorang trainer dan coach yang sudah berpengalaman di bidang mindfulness untuk membangun kesehatan mental dan juga meningkatkan self-awareness pada diri kita masing-masing nih. Nah, webinar hari ini tentunya punya tema yang sangat menarik dan bagus untuk kita pelajari dan sharing dengan Bu Arida, yaitu temanya adalah Smart Scroll, Smart Life, menggunakan media sosial dengan kesadaran dan tujuan. Jadi kita akan belajar dan sharing dengan Bu Arida tentang mengenai bagaimana sih menggunakan media sosial dengan lebih bijak, sadar, dan penuh dengan tujuan. Kita ngapain sih membuka sosial media scroll-scroll hanya membuang waktu, atau supaya kita bisa mengetahui nih tujuan kita, bagaimana apa yang kita konsumsi dibagikan dan memberikan manfaat juga untuk teman-teman semuanya yang bermain sosial media dan lain sebagainya. Sehingga bukan hanya sebagai hiburan, melainkan juga kita menyadari bahwa kadang-kadang membuka sosial media ini bisa menguras waktu, tenaga, energi, dan bahkan mempengaruhi emosi kita nih. Nah, tentu saja karena kita udah beruntung sekali difasilitasi oleh Pusat Karir dan Magang Universitas Esa Unggul, sudah hadir dengan Bu Arida. Nah, ini merupakan narasumber kita hari ini. Kepada Bu Arida, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak ya. Makasih Bu Ria, Kak Cucu sudah mengundang saya. Saya tuh dihubungi sama Kak Novita ya, kira-kira bulan lalu. Udah gitu ditanya, Bu, bisa nggak bawain ini, tema ini? Nah, terus tadi saya berpikirnya kan, wah, saya sendiri mindful nggak ya make ini, make sosial media gitu. Jadi saya juga, oh nih bagus nih, ini juga buat diri saya juga ya. Karena terus terang memang sosial media tuh sangat menggoda dan sangat menyenangkan dan kita bisa lupa waktu gitu. Dan ini nggak cuman apa orang dewasa aja ya, anak kecil sekarang juga udah pada pakai. Jadi, tapi sekarang ini kita bicaranya lebih buat kita-kita yang udah dewasa ya gitu. Kalau untuk anak kecil tuh lain lagi ternyata kasusnya ya, itu kita mesti lebih hati-hati lagi. Ya, jadi saya dikasih tema namanya apa tadi smart scrolling, smart life gitu ya. Izin saya mau share screen, bisa ya. Oke, Ya, silakan Ibu. ya ya. Nah, nanti ini sebetulnya kita akan interaktif ya. Karena ini saya bukannya ngajarin karena saya yang paling bagus pakai sosial media, enggak, saya juga sama-sama belajar karena terus terang memang tadi ya seperti saya yang bisa apa yang saya bilang tadi tuh sosial media itu sangat-sangat menggoda. Jadi kita sama-sama ya di sini belajar dan saya mengharapkan banget nanti teman-teman di sini bisa ikut aktif di chat ya melihat kan kita belajar juga self awareness ya di sini bagaimana kita menggunakannya gitu dan kita perlu jujur juga nih sama diri sendiri supaya kita kalau kita udah punya self awareness maka kita bisa mengubahnya sesuai dengan tujuan kita gitu ya. Oke, jadi ini judulnya Smart Scroll Smart Life. Nah, insya Allah kita sama-sama di sini jadi starting point, tapi ini bukan program atau kelas yang nanti jadinya mengubah semuanya ya. Kita harus nantinya mempraktekkan. Oke, perkenalan sedikit. Saya itu memang sangat senang berbagi mengenai mindfulness, kesadaran ya, karena di mana-mana kita butuh nih kesadaran. Menggunakan apa smartphone, menggunakan sosial media juga kita perlu tadi ya mempunyai kesadaran. Buat apa sih kita pakai ini gitu ya. Terus saya juga senang banget membahas tentang kecerdasan emosi. Karena setiap hari itu kita sebetulnya selalu merasakan emosi. Kadang-kadang juga kita merasakan emosi yang tidak nyaman dan kita perlu banget ya bisa mengelola itu semua.
Dan saya juga menulis buku berjeda tanpa tergesa, buku-buku ringan ya, kalau teman-teman berminat bisa DM nanti. Nah, ini beberapa data ya yang saya temukan tentang bagaimana sih di Indonesia ini masyarakatnya seperti apa ya, termasuk kita-kita ini. Dan memang ternyata pengguna pengguna HP di sini ya memang sangat-sangat tinggi gitu. Dari yang ini tahun ini mungkin datanya baru tahun 2023 ya. Jadi penduduk kita itu kebanyakan memang tinggalnya di kota ya, dari 276 juta di tahun 2023 itu banyak yang punya lebih dari satu handphone ya. Kalau kita lihat nih, mobile connection-nya ini lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk. Jadi banyak di antara kita yang punya lebih dari satu handphone. Nah, kemudian ini juga internet penetration-nya juga udah tinggi. Jadi kita udah lumayan gitu ya, udah banyak yang maju dan menggunakan internet. Nah, social media sendiri penggunanya di tahun 2023 itu sampai 60,4%. Ya, sosial media itu berarti termasuk TikTok, Instagram. Nah, tapi kemudian di tahun 2025 nih kelihatannya menurun ya. Menurun 143 juta gitu. Jadi, tapi cukup banyak ya, 50 lebih. Itu berarti di negara kita tuh cukup maju nih orang-orangnya ya. Sangat mengenal gitu. Nah, sebelum kita masuk nih ke topiknya, pengen tahu nih di sini, teman-teman di sini rata-rata tuh berapa jam sih menggunakan sosial media? Ya, menggunakan TikTok, menggunakan Instagram, mungkin masih ada yang pakai Facebook, atau apalagi tuh, LinkedIn, macam-macam ya, banyak. Nah, itu berapa jam sih rata-rata, pernah menghitung nggak? Karena di HP kita nih bisa ya, kita ada aplikasinya gitu buat yang menghitung berapa jam kita menggunakan ini. Nah, silakan ya tulis ya di chat nih, bagian dari self awareness nih. Seberapa banyak sih kita rata-rata menggunakan? Ini Kak Cucu aku ngajak ngobrol ya, karena yang lain pada pada tutup kamera ya. Kak Aulia juga aku ajak ngobrol ya. Berapa jam nih kira-kira nih Kak Cucu sama Kak Aulia nih? Aku Nih. biasanya kalau lagi free bisa 7 jam, tapi kalau memang ada banyak kerjaan, kayaknya cuma 3 jam itu udah paling maksimal sih. Iya, 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 iya. Weekend gitu ya, kayaknya tuh asik banget ya. Banyak waktu. Kalau Kak Aulia berapa? Yang lain silakan ya nulis di chat ya. Pada berapa jam nih, menyadari apa enggak? Karena kalau kita mau tadi ya lebih sadar dan lebih menggunakan sesuai tujuan tuh yang penting kita tahu dulu nih reality kita saat ini seperti apa. Nah, berapa jam? 3 jam ya, ada yang 3 jam. Oke, makasih. 4 jam 42 menit. Oh, ini mungkin melihat ini ya, melihat di HP-nya ada ya. Oke, jadi rata-rata mungkin di atas 2 jam ya kita menggunakan ya. Nah, ini buat starting point kita nih. Nah, kira-kira yang sehat berapa jam ya? Coba ntar kita lihat nih. Ahlinya bilang apa gitu. Sebentar ya. Nah, ini kalau menurut statistik ya yang saya dapatkan, itu memang dia bagi ya menurut generasi nih. Jadi ada yang namanya Gen Z nih. Kalau misalnya mahasiswa sekarang tuh mungkin Gen Z ya. Itu 6,6 jam rata-rata sehari. Itu berarti berapa persen dari kita waktu bangun nih? 30% ada ya mungkin ya. Kalau kita bangun itu berarti 30% waktu kita tuh kita menggunakan sosial media ya. Oke, nah terus dari gitu jadi ke sini makin turun tuh. Milenial juga masih banyak sih, 6,3 jam, kemudian Gen X 5,8. Tapi memang juaranya di sini sosial media itu konsumsinya adalah dari Gen Z, 6,6 jam ya. Itu tadi yang 3 jam tadi berarti cukup hebat ya, dia nggak termasuk yang tinggi gitu. Nah, ini aplikasi-aplikasinya ya yang populer nih. Rupanya di Indonesia tuh paling populer tuh di TikTok ya. Saya baru baru tahu nih waktu ngambil data ini ya. TikTok kemudian YouTube. Karena YouTube tuh banyak yang bagus-bagus juga ya, banyak yang berguna juga. Kemudian WhatsApp, Instagram, Facebook, kemudian X terakhir LinkedIn ini. LinkedIn buat biasanya yang di korporasi ya. Gitu. Nah, kemudian nih kalau Gen Z paling banyak pakainya ini ya ini ada ini ya. Jadi dari mulai
YouTube yang paling banyak. Udah gitu Instagram, yang terakhir TikTok. Ya, aku pengen tahu juga nih dari teman-teman di sini, apa 3 sosial media yang paling sering digunakan ya? Coba pakai yang ini, grafik ini, paling banyak apa? Kalau 3 itu ya, yang top top 3. Coba ditulis ya di chat ya. Paling seneng pakai apa? Hmm. Kak Cucu paling sering, oh Instagram. Kalau yang kedua apa nih Kak Cucu? Kan ada 3 ya. Instagram, apakah WhatsApp? Kedua, Oh, TikTok. oh, kedua TikTok. Iya, iya, iya. Rupanya nih WhatsApp juga masuk sosial media ya, karena di WhatsApp tuh nggak cuma chatting ya, tapi ada juga iklan, ada juga macam-macam ya di situ ya. TikTok, WA, IG, oke, iya, iya, iya. Nah, jadi rupanya cukup tepat ya ini ya. YouTube juga mungkin banyak ya. Nah, ini seperti ini nih data yang ada nih. Oke, nah kemudian nih biasanya pakai untuk apa aja sosial media itu? Ya, teman-teman biasanya pakai untuk apa? Boleh tulis lagi ya di chat ya. Apakah buat chatting, apakah buat mungkin ngecek berita, mungkin ya, atau buat apa nih? Atau cari-cari hiburan, mungkin tadi ya ada kadang-kadang ada joke-joke lucu gitu ya, video-video lucu. Itu menghibur juga ya kalau lagi stresnya nggak sih? Sekarang ada yang apa sih? eh, Baby ngomong gitu, babynya tuh AI gitu, itu lucu banget ya. Kadang-kadang saya juga ngeliatnya, ih lucu banget ya kalau ngeliat. Kalau saya tuh terhibur kalau ngelihat foto-foto bayi gitu kan, bayi-bayi yang kelakuannya lucu-lucu gitu. Nah, itu bisa buat hiburan juga. Ya, inspirasi hiburan buat nonton horor. Oh ya, apakah lengkap tuh filmnya 2 jam gitu ya? Ada ya horor. Bisa ya nonton film juga. Oke, jualan online. Wah, itu bagus banget tuh. Jadi udah produktif malah ya, sudah ya dengan jualan online. Keren, keren. Jadi banyak banget ya sebetulnya ya kita menggunakan tuh macam-macam gitu. Nah, kalau menurut statistik apa sih katanya ya kita lihat yuk. Nah, ini dia. Jadi di Gen Z ini yang kebanyakan digunakan ya, chatting terutama. Jadi kalau chatting tuh tangannya aktif gitu kan, bales-balesan gitu. Kadang-kadang itu di grup, bisa juga cuman berdua aja, mungkin sama pacar ya. Jadi untuk chatting, kemudian akses media sosial tadi ya, TikTok, Instagram, YouTube. Ada juga yang buat mendengarkan musik kayak Spotify ya. Terus apalagi nih, berselancar ada yang memang senengnya apa lihat di Chrome ya, lihat apa tuh di browser tuh macam-macam. Nah, jadi top 3-nya tuh untuk chatting, akses sosmed tadi, Instagram, TikTok, dan kemudian buat mendengarkan musik. Tapi nonton horor di sini nggak ada ya. Oh, streaming film, video ada tuh. Ya cukup tinggi juga, 47% pemakaian. Ya, jadi ini nih, sebetulnya memang kita memang ya zaman sekarang nggak lepas ya dari sosial media, dari HP itu udah bagian dari kehidupan kita sekarang. Apalagi anak-anak yang baru lahir pun gitu banyak yang sudah ini juga ya, sudah sangat lancar gitu menggunakan HP. Oke, nah jadi sebetulnya memang banyak sekali ya manfaat juga ya dari menggunakan sosial media ini. Tadi ada yang menyebutkan ya, menggunakan untuk hiburan dan inspirasi. Memang banyak yang lucu-lucu, rekreasi, relaksasi, kalau udah capek, stres, itu enak banget kan ya, hiburan nggak usah jauh-jauh, tinggal buka HP aja ya. Terus udah gitu bisa juga jadi sumber inspirasi. Misalnya ada beberapa yang memang di TikTok ataupun di Instagram tuh memang dia bicara untuk menginspirasi ya. Bisa untuk self development misalnya, bisa untuk gimana nih caranya mengelola emosi, atau gimana caranya kalau kita punya trauma. Nah, itu banyak banget ya sumber-sumber yang sangat-sangat berguna. Jadi memang penggunaannya nih bisa sangat berguna ya di sosial media. Nah, bisa juga kita jadinya jadi kenal banyak orang ya, memudahkan koneksi, ya bisa ketemu teman lama, bisa ketemu kenalan baru, bahkan seluruh dunia ya bisa ketemu orang, pokoknya kita bisa chatting sama orang dari
Afrika, dari Inggris, dari manapun ya, itu sangat-sangat terbuka sekarang gitu. Yang penting bisa bahasa Inggris kan, itu aja. Oke, dan jadi kita juga bisa menemukan komunitas yang sesuai dengan minat kita gitu, karena ada grup-grup itu yang kita bisa disambut dengan gembira ya sama mereka ya. Bahkan sekarang pernah saya lihat tuh ada kayak solo traveler gitu, cewek-cewek siapa yang senang solo solo traveler berkumpul gitu, nah kayak gitu ya. Jadi kita jadi mudah menemukan relasi. Bisa juga kita menemukan peluang karir atau bisnis kayak tadi ya. Ada yang bisa jualan online ya sekarang tuh kayaknya asal kita rajin gitu buat posting tuh sangat-sangat bisa jadi jualan online, jadi affiliate ya. Nah, bisa juga jadi portfolio kita nih yang suka seni misalnya, ada yang taruh misalnya foto-fotonya dia di situ, foto-foto ini ya, fotografi gitu, atau enggak lukisan, bisa juga, atau enggak pekerjaan tangan tuh bisa jadi portfolionya dan orang lihat, appreciate gitu, mereka tuh appreciate. Jadi bisa membuka peluang juga, banyak berita mengenai beasiswa, peluang kerja, remote ya, kerja remote, banyak banget informasi berguna. Nah, kemudian juga akses informasi dan belajar, akses berita misalnya ya. Tapi harus hati-hati nih, jangan sampai kemakan sama hoax ya. Beritanya mesti cari yang sumbernya bagus gitu. Bisa untuk belajar tadi ya. Jadi banyak juga yang ngasih free content gitu buat kita belajar, tutorial dan sebagainya. Masak aja misalnya ya. Pernah nggak teman-teman? Aku pengen memasak nih, masak resep apa gitu yang aneh misalnya, masakan Afrika gitu tuh ada di situ semua ya. Jadi ini banyak punya manfaatnya. Nah, cuman memang kita perlu perlu hati-hati juga ya. Nah, kira-kira nih kalau menurut ahli nih sebetulnya katanya tuh batas konsumsi itu di 1,5 jam. Untuk yang tadi scrolling-scrolling aja ya, bukan yang untuk tujuan gitu. Itu 1,5 jam. Nah, di sini siapa yang teman-teman ngerasa, kayaknya saya udah terlalu berlebihan nih, maksudnya terlalu banyak gitu menggunakan media sosial. Ada nggak yang ngerasa, aduh kayaknya aku perlu sih ngebatasin nih, karena kita topiknya mengenai itu ya. Tapi kira-kira teman-teman di sini ada yang udah ngerasa gitu nggak? Iya nih, kayaknya perlu juga nih pembatasan gitu. Siapa yang ngerasa? Ada nggak? Soalnya kalau nggak kita ngebahas ini percuma kalau semua ngerasanya nggak apa-apa baik-baik aja gitu ya. Ah ya saya. Oke ya. Nah ini kenapa kita mau melakukan pembatasan tuh biasanya kalau kita udah punya suatu tujuan. Misalnya gini, misalnya aku kan pengen lulus segera nih, misalnya ya tahun depan. Berarti kan waktunya aku harusnya buat misalnya bikin skripsi. Atau enggak harusnya waktunya aku tuh buat mulai building skills gitu misalnya ya. Karena kalau mencari kerja sekarang nggak bisa tuh cuman hanya untuk pakai-pakai apa namanya pakai sertifikat dari university ya, mungkin ini perlu juga nih skill-skill tambahan. Jadi sebaiknya saya tuh pengen punya skill-skill tambahan ini supaya lebih kelihatan menarik buat di hire misalnya gitu. Nah, ini perlu ini dulu ya, punya tujuan dulu memang. Kita tuh waktunya ingin dipakai apa sih? Kalau nggak punya tujuan, ya pasti waktu itu tidak terbatas, bisa ngapain aja. Betul nggak? Jadi itu ya. Nah, kalau kita merasa bahwa saya tuh punya tujuan ini gitu. Itu dulu sih nomor satu ya. Teman-teman di sini masing-masing sudah pernah menulis tujuannya apa enggak setahun ke depan. Di mana kita akan butuh tadi ya, butuh perhatian, butuh waktu, butuh energi di situ. eh, Tulisnya di chat ya kalau udah misalnya saya udah punya tujuan gitu setahun ke depan paling nggak target sudah ya targetnya apa nih apakah mau lulus apakah pengen punya target IPK tertentu atau sudah bekerja dan punya target ya itu dulu tuh itu penting ya buat kita dimanapun kita akan perlu tujuan supaya apapun yang kita lakukan tuh kita bisa cek nih sesuai tujuan saya apa enggak sih termasuk saya memakai ini sosial media ini sesuai tujuan saya apa enggak ya. Oke kalau misalnya belum punya tujuan perlu diformulasikan dulu ya nanti ya paling nggak setahun ke depan deh atau 6 bulan ke depan gitu ya apa nih tujuannya. Oke nah Oke, nah ini sebetulnya karena memang si sosial media itu bisa bikin kita jadi adiksi ya. Adiksi itu
apa namanya bahasa Indonesianya? Ketagihan ya, ketagihan. Karena tiap kali kita scrolling dan melihat sesuatu yang menyenangkan, itu di otak kita tuh ada yang namanya reward system. Dia jadi aktif, mengeluarkan hormon namanya dopamin. Dopamin itu sesuatu yang menyenangkan, yang bikin kita jadi senyum gitu. Wah, asik nih, lucu. Nah, itulah keluar dopamin tuh di otak kita. Ini berlaku untuk semua adiksi, semua ketagihan. Ketagihan apa aja tuh? Ketagihan rokok, ketagihan minuman keras, ketagihan tuh semuanya melibatkan hormon namanya dopamin. Ya, dopamin ini bukannya jelek ya, tapi kalau dia sampai mengikat kita ke perilaku yang tidak produktif tadi, maka itu jadi buruk. Tapi kalau dopamin misalnya, oh seneng nih belajar nih di kelas ini, nah itu bagus ya, dopamin yang bagus. Jadi tergantung kita juga ya, bagaimana kita menyadari nih, aku kena dopamin apa nih gitu. Dopamin yang HP ini nih, ini udah jelas-jelas ini dopamin efeknya itu sangat-sangat kuat gitu, karena memang banyak apa namanya di sosial media tuh memang yang memberikan iklan dan sebagainya itu memang mereka menggunakan teori mengenai dopamin efek ini ya. Nah, jadi disinilah kita yang perlu sadar kalau misalnya oh ya nih kalau saya mulai banyak sekali di sosial media itu bisa jadi memang saya kena dopamin efeknya dari scrolling ini ya. Dan ini bukannya kita nggak bisa rubah, kita bisa rubah, tapi perlu dengan kesadaran, perlu dengan niat, perlu dengan komitmen. Ya, apa-apa juga kalau kita mau membuat kebiasaan baru yang berbeda, pastinya kita perlu ada usaha gitu di depan. Karena kalau tadi ya, kalau kita dengan mindless gitu ya, scrollingnya namanya mindless scrolling, tanpa terasa kita otak kita nih sudah terbentuk dan akhirnya menjadi melekat banget gitu, melekat sama si sosial media itu. Ya. Nah, itu perlu niat dulu nih di awal. Oke, saya mau mengurangi gitu ya. Oh, ini ada video yang kita bisa lihat ya. Sebentar ya. Saya cek dulu soundnya. Ini suaranya kedengeran nggak? Do you feel restless without your Kedengeran? Terdengar, Bu. Keren ya. Nah, ini bagus banget nih ciri-ciri kalau kita udah kena dopamin efeknya gitu ya. phone? Do you unlock your screen without even knowing why? If yes, you're not alone. Mobile addiction is a growing mental health concern. And today, we'll go over 10 signs that you may be addicted to your phone. Watch till the end because I'll also share 2 science-backed ways to reduce screen time and reset your brain. Let's begin. You check your phone within 5 minutes of waking up. This instantly floods your brain with dopamine and trains it to crave constant stimulation, even before your day begins. Cek ya, apakah punya gejala. You feel anxious without your phone nearby. This is known as nomophobia, the fear of being without your mobile. It's a modern psychological condition linked to mobile overuse. You scroll through your phone during meals or social events. If you find yourself glued to the screen even when you're with people, it's a sign that your brain is prioritizing digital over real-life connections. You experience phantom vibrations. You feel like your phone buzzed, but it didn't. This is a neurological response caused by your brain being hyper-attuned to notifications. You often lose track of time while scrolling. Social media is designed with features like infinite scroll and autoplay, all to keep you hooked and unaware of how long you've been online. You find it hard to focus on tasks without checking your phone. Mobile addiction affects your attention span and working memory. Over time, it can mimic symptoms of attention deficit disorders. You sleep with your phone under your pillow or next to you. Blue light from screens reduces melatonin production, leading to poor sleep quality, insomnia, and next-day fatigue. You get irritated when someone interrupts your screen time. This emotional irritability is similar to withdrawal symptoms seen in other types of addiction. It's a red flag of digital dependence. You turn to your phone when you're stressed, bored, or sad. Instead of facing your emotions, the phone becomes your escape, which may create emotional numbness or dependency over time. You've tried to cut down on screen time,
but can't stick to it. If you've set app limits or attempted a digital detox and keep relapsing, that's a strong indicator of behavioral addiction. Now, if 5 or more of these signs felt familiar, it's time for a digital check-in. But don't worry, here are 2 easy ways to reset your. Kita bahas sampai sini dulu ya. Jadi ada 10 tanda kemungkinan bahwa kita sudah masuk nih ke addiction ya. Apa aja tadi ada 10, ada yang inget nggak? Nah itu tadi waktu melihat ada nggak yang punya 4 sampai 5 yang kita, oh kita kayak gini nih, ada nggak yang kayak gitu? Kalau ada nggak apa-apa ya, karena ini kan kita lagi starting point. Jadi dari mulai apa tadi yang bangun tidur langsung buka handphone misalnya. Udah gitu kalau kerja tuh rasanya pengen buka handphone ya, baru 5 menit mau fokus, tergoda buat buka handphone. Kemudian tadi ini apa ngerasa ada notifikasi nih, padahal nggak ada ya, macam-macam ya. Jadi ada beberapa. Nah tadi waktu melihat ini, teman-teman ada yang punya 4 sampai 5 gejala nggak? Ada. Oke, nah bagus ya kita nih menyadari dan jujur sama diri sendiri ya. Dan kita kalau kita tahu ini ya berarti kita tahu nanti gimana ngerubahnya ya. Terus gimana cara ngerubahnya? Nah ini di sini kita perlu memang yang namanya self awareness, sadar. Yang pertama niat dulu ya. Oke, saya memang mau mengurangi nih. Saya mau menggunakan sosial media ini lebih produktif nih, bukan hanya untuk apa scrolling tanpa tujuan aja, tapi saya mau pakai buat suatu tujuan yang berhubungan sama tujuan saya tadi di dalam setahun ini saya mau apa gitu ya. Do you feel rest? Nah, ini ya. Jadi kalau kita sampai tadi ya punya 10 gejala tadi nih, sebetulnya kita udah mulai masuk ke penggunaan sosmed yang mulai merugikan kita nih. Jadi namanya mindless scrolling. Bukan mindful scrolling ya, tapi mindless. Nah, jadi dia tuh kita tuh sekarang tadi ya kembali ke tujuan kita tadi ya. Kalau kita mindless scrolling artinya bisa menghambat kita mencapai suatu tujuan kita. Misalnya yang punya target lulus tahun depan atau ingin IPK tertentu itu bisa-bisa terhambat tujuan itu ya. Nah, kerugian pertama misalnya waktu terbuang sia-sia. Nah, ini yang sangat-sangat obvious ya. Nggak kerasa udah lihat-lihat gini, ih, lucu nih, tertarik nih. Scroll 2 3 kemudian ada lagi gitu. Nah, itu tuh dopamin kita tuh mulai tuh menarik-narik kita untuk terus scrolling ya. Jadi banyak jam hilang disadari. Padahal tadi ya, kalau misalnya mau bikin skripsi, sebetulnya di situ kita bisa baca, bisa menulis ya, supaya bisa tadi mencapai tujuan misalnya lulus tahun depan. Nah, kemudian nih juga yang sangat-sangat kerasa kemampuan kita untuk bisa fokus menurun. Ya tadi kan disebutkan ya di filmnya tadi nih, kayak orang yang ADD gitu, attention deficit disorder, susah mau fokus. Baca baru 2 halaman tuh kayak udah, bosen gitu pengen buka sosial media ya, konsentrasi menurun. Padahal kalau kita mau menghasilkan pekerjaan yang bagus itu perlu deep work namanya ya, konsentrasi. Supaya hasil pemikiran kita tuh benar-benar sesuatu yang bagus gitu. Karena kalau nggak pakai fokus konsentrasi itu hasilnya pasti dangkal ya. Mudah terdistraksi, akhirnya target tidak tercapai. Nah, kesehatan mental juga bisa terganggu. Kenapa? Karena kita bisa cemas nih ke membanding-bandingkan. Oh si ini dia udah punya ini, udah jalan-jalan ke luar negeri berapa kali, aduh saya belum bisa. Ya kita punya kecenderungan juga tuh buat banding-bandingin kan. Apalagi orang cuma lihat yang keren-keren kan. Flexing gitu ya istilahnya ya kalau di sosial media. Jadi kita ngerasanya, aduh aku belum kayak gitu gimana nih. Nah itu tuh bisa bikin stres atau jadi FOMO atau kena hoax berita-berita atau bisa juga memang beritanya benar tapi berita-berita yang kita nggak punya kontrol gitu ya, tetapi bikin kita jadi sedih misalnya gitu. Nah itu bisa bikin kita jadi terganggu nih, kena mental ya. Nah tidur, kesehatan fisik terganggu. Kenapa tadi ada ini ya blue light dari si screennya, kalau kita mau tidur malah
malah kemudian melihat HP tuh mata kita tuh kena blue light, akhirnya jadi nggak ngantuk gitu. Pernah nggak seperti itu? Saya aja pernah yang ngalamin, wah ini gara-gara blue light nih gitu. Terus belum lagi kalau kita kelamaan ngeliatin HP, apalagi sudah pakai kacamata minus yang tebal, itu bisa semakin buruk ya. Udah matanya lelah, mungkin posturnya jadi jelek gitu ya, kurang gerak. Nah itu juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita. Nah, ini juga yang juga penting, kita tuh jadinya saking nempel gitu ya matanya sama HP, akhirnya tidak berinteraksi. Tadi ya dalam social setting tuh sering juga ya saya melihat ya, kalau lagi ngumpul gitu di restoran gitu atau enggak di kafe atau di mana, semua orang sibuk dengan HP-nya masing-masing. Sering ya kayak gitu. Itu tuh memang kayaknya udah tren begitu deh. Tapi jadinya nggak ngobrol gitu, hanya ngeliatin HP aja. Hubungannya jadi renggang, ada yang mungkin merasa kesepian gitu. Kemampuan buat komunikasi, komunikasi itu berarti gimana menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan asertif, dengan sopan, itu pun juga jadi berkurang ya, karena tadi kita jarang berinteraksi secara sosial, apalagi kalau dari kecil jarang berinteraksi sosial tuh akan susah ya untuk berkomunikasi yang menurut orang lain tuh menyenangkan gitu ya. Karena saya pernah tuh ke acara ada seorang wanita gitu, seorang wanita yang sudah senior, dia bos gitu di kantor. Dia tuh bilang, kenapa ya saya tuh di kantor punya punya pegawai-pegawai yang Gen Z, mereka tuh kalau panggil saya tuh gitu kan. Jadi nggak manggil ibu atau apa gitu, tapi dipanggil itu gitu. Dia tuh heran loh, kok gitu sih cara ngomongnya. Jadi dia ngerasanya ini kok nggak ini ya nggak bisa berkomunikasi apa santun gitu. Nah itu bisa jadi karena ya nggak tahu caranya, karena saking seringnya mereka hanya berinteraksi dengan HP gitu ya, dengan sosial media tadi gitu. Nah itu sesuatu yang akhirnya perlu dipelajari ya. Nanti kalau masuk bekerja kan perlu berkomunikasi. Nah, terakhir itu bisa kita jadi konsumsinya tuh impulsif ya, karena ngeliatin gitu, ini lucu beli gitu, lama-lama duitnya habis ya, mendorong kita buat membeli barang-barang yang sebenarnya kita nggak perlu, tapi impulsif tadi ya, karena dopamin, terus impulsif, akhirnya jadinya bisa duit kita jadi habis ya. Nah, dari 6 ini nih, ini mungkin ada banyak juga yang lain ya. Teman-teman ada yang ngalamin nggak? Kalau ngalamin, ngalamin nomor berapa? Apalagi kalau misalnya kita tuh eh, menyenangi sesuatu gitu ya. Oh, saya seneng nih, saya like nih kosmetik gitu. Wah, nanti di FYP muncul segala kosmetik, bener gak sih? Itu jadi tergoda dengan si kosmetik. Terus saya tuh seneng beli online course misalnya. Pernah tuh like satu atau beli. Itu langsung muncul di FYP ya kan. Yang kita suka itu dimuncul-munculkan supaya kita tuh beli, supaya kita klik. Nah, itu juga kita akhirnya kemakan tuh sama iya iklan-iklan di sosial media tersebut. Nah, coba tulis ya di chat nih, yuk kita jujur. Kira-kira apa sih gitu nih kita supaya kita kalau mau berubah tuh sadar. Oh ini nih kerugian yang saya alami. Saya beli hal-hal yang nggak perlu misalnya gitu ya. Satu, dua, empat. Oke. Oh sampai ya tidur juga ya. Satu, dua. Ya fokus juga saya ngalamin juga loh itu. Waktu terbuang, iya benar-benar. Nah, padahal waktu itu bisa dipakai buat tadi ya mencapai tujuan kita ya, tujuan tujuan apapun ya yang kita mau tadi. Oke. Nah, ini nanti kan diberikan ya slide-nya ya, nanti bisa mengukur diri sendiri nih, kira-kira udah apa sih kerugian yang saya ingin tinggalkan gitu. Nah, ini data tambahan ya tentang stress level di Gen Z. Ini survei yang dilakukan oleh Deloitte dan juga LinkedIn di tahun 2024, kemudian dirilis reportnya tahun 2025. Jadi tingkat stres di generasi Z itu cukup tinggi, 40%. Jadi 4 dari 10 orang ya yang dia dari generasi Z tuh mengalami stres dan cemas sepanjang waktu. Jadi tinggi gitu ya level stres dan cemasnya. Kalau milenial 34%, tapi Gen Z ini tinggi ya. Ya mungkin tadi ya karena banyak sekali perubahan, banyak tuntutan gitu ya. Survei LinkedIn juga mengatakan bahwa 62%
mengalami stres karena mungkin tekanan kerja tadi atau juga ekspektasi tinggi. Ekspektasi tinggi itu bisa dari atasan, bisa juga dari diri kita ya, karena kita membandingkan tadi ya, melihat sosial media ini harusnya saya udah punya tabungan segini, harusnya saya sudah posisi segini gitu misalnya. Itu bisa juga bikin kita jadi stres. Ya. Jadi kita perlu menjaga ya diri kita jangan terlalu tinggi nih stresnya. Karena kalau kita tinggi stresnya, badan bisa sakit, kemudian emosi jadi nggak stabil, kita malah tidak perform ya kalau misalnya terlalu tinggi gitu stresnya. Nah, terus bagaimana caranya nih supaya kita punya kesadaran ya dan tujuan yang jelas dalam menggunakan sosial media tadi ya. Sebelumnya itu kita perlu ini dulu ya, sepakat dulu nih prinsip-prinsipnya mau apa ya dalam menggunakan sosial media ini. Nah, yang pertama, media sosial itu tuh alat buat kita, tools ya, alat. Jadi itu dia bukan kehidupan kita gitu, itu bukan segalanya gitu ya. Bahwa saya hidup di sosial media, bukan, dia tuh alat ya. Kita punya kehidupan kita sendiri, kita punya tujuan, kita punya cita-cita. Nah, jadi itu bisa pakai sosial media, bisa enggak. Jadi kita sebenarnya jangan menjadikan dia jadi kayak kehidupan kita di situ, tapi dia alat. Nah, di sini teman-teman setuju nggak? Kalau setuju, coba kasih lihat jempolnya. Bahwa dia jadi alat kita ya. Minta ikonnya dong, kasih jempol ya kalau setuju. Ini mindset kita ini dulu ya. Samakan dulu. Oke, setuju ya. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu mengendalikan penggunaan media sosial. Jangan kita yang dikendalikan, karena tadi dopamin efek tadi. Kita yang nggak kerasa, malas kita scrolling, kita ngeklik gitu ya. Kita beli, nah berarti kita dikendalikan ya sama yang memasang informasi di sosial media tersebut. Dan ini tuh memang apa, marketer-marketer tuh mereka memang pinter banget tuh memperhatikan bagaimana tuh perilaku manusia secara psikologis, gimana bikin orang itu tertarik gitu. Nah, kita di situ makanya perlu sadar kalau kita akan dikendalikan. Ya. Kemudian gimana caranya kita gunakan media sosial untuk bertumbuh, bukan tenggelam. Tenggelam itu artinya kita hanya konsumsi terus gitu ya, bukan digunakan untuk bertumbuh, tapi malah kita jadi tenggelam. Oke, nah di sini tiga ini ya kita ingat-ingat. Nah, teman-teman setuju semua dengan prinsip ini? Kalau setuju boleh tulis di chat ya. Gimana caranya jadi kita bukan yang apa ya dikendalikan dan kemudian jadi kecanduan gitu ya sama sosial media. Yuk kita mulai mengontrol, mulai menyadari. Nah, gimana caranya? Nah, ini ada singkatannya, saya singkat jadi live nih. Kan mindful digital life. Tadi kan smart scroll, smart life ya. Apa sih singkatannya live? Nah, yang pertama memang kita perlu punya batas waktu. Ya, kita karena waktu itu nggak bisa diganti ya. Begitu kemarin tuh habis 6 jam, ya udah kita nggak bisa balik tuh ke kemarin untuk mengganti waktu. Jadi ini sesuatu yang perlu kita coba nih. Salah satunya adalah melimit. Misalnya dengan coba notifikasi jangan dinyalain tuh. Kalau dia bunyi-bunyi terus gimana kita bisa konsentrasi ya. Misalnya waktu saya mau deep work nih, saya mau 1 jam deep work. Ya udah notifikasi dimatiin dulu. Kemudian gunakan ada daily screen timer juga ada nih. Saya di Instagram saya itu kan ada toolsnya buat mau di limit berapa nih sehari, 30 menit gitu. Begitu 30 menit dia akan jadi black gitu kan. Kamu udah habis nih limit waktunya 30 menit gitu. Paling nggak di remind ya. Kayak gitu tuh pakai screen timer tadi. Supaya kita menjaga ya fokus kita, energi kita. Dan kita jadi punya waktu buat hal-hal yang bermanfaat. Jadi melimit nomor satu. Kemudian intent sebelum membuka ya, meniatkan. Kita cek nih niat ke kita apa sebelum membuka sosial media tadi nih. Apa nih tujuannya saya ngebuka? Misalnya, oh saya memang lagi pengen hiburan, misalnya gitu ya. Hiburan itu dibatasi ya, jangan hiburan terus 3 jam gitu.
kan jadinya nanti kerjaan yang lain jadi nggak kepegang kan. Jadi apa, pakai tujuan, oke saya mau hiburan tapi sejam. Nah itu batasi di situ ya. Atau misalnya saya pengen lihat nih orang yang saya follow, dia hari ini posting apa yang bagus, misalnya tentang self growth, misalnya tentang pekerjaan remote misalnya ya. Jadi ada tujuannya dan memang dibatasi gitu. Jadi niatnya jelas, kita lebih mindful dan terhindar dari itu tadi ya, scroll yang tidak terbatas tadi gitu. Nah, kemudian kita follow yang positif, yang berguna untuk tujuan kita tadi. Misalnya tadi tujuannya ingin belajar skill yang berguna nih buat tambahan kalau nanti saya mencari kerja. Misalnya saya perlu skill tuh artificial intelligence nih, gimana cara pakai aplikasi-aplikasi AI misalnya. Prompting tuh gimana sih caranya gitu kan, itu kan banyak ya tutorial yang bagus-bagus misalnya. Ya udah kita follow yang itu, yang positif. Ya jadi yang toxic, yang cuman flexing gitu itu nggak usah diikutin ya. Ikuti aja yang sesuai tujuan tadi. Nah, yang terakhir kita bisa expressing ourselves dengan jadi creator ya. Kan ada yang namanya sekarang content creator ya. Di sini teman-teman siapa aja yang udah jadi content creator, aku pengen tahu deh, yang sudah menggunakan sosial media itu untuk berbagi. Jadi nggak cuman jadi konsumen ya, tapi juga berbagi nih, jadi kreator, bagi ide, pengalaman, atau tips, atau apapun gitu yang bermanfaat. Bisa untuk personal branding. Personal branding tuh misalnya, kalau sekarang tuh misalnya udah ngambil jurusan digital marketing misalnya gitu ya. Ya udah itu udah mulai bisa cerita tuh, digital marketing tuh begini, saya tuh belajar ini, saya mencoba ini tuh boleh banget. Ya, jadi orang tuh mengenal, oh di sini tuh Kak Cucu itu dia digital marketer loh. Nah, itu ya. Sudah mulai dikenal orang sebagai apa nih, pengennya dikenal sebagai apa. Nah, itu bisa banget digunakan buat itu ya. Jadi sambil kita mengekspresikan diri, tapi juga sambil berbagi yang bermanfaat. Dan itu pun personal branding juga. Bisa membuka peluang dan network juga. Nah, kadang-kadang kita kan senang juga ya posting yang katanya rada-rada narsis gitu ya. Ini saya makan di sini, saya jalan-jalan ke sini. Nah, itu nggak apa-apa juga ya, tapi tadi di porsinya perlu ya dilihat gitu. Misalnya jangan setiap hari kayak gitu. Tapi ada yang bermanfaat juga yang dibagikan. Atau taruhnya di story misalnya gitu. Ya ada sih teknik-tekniknya ya. Buat gimana sih cara jadi tadi content creator ya yang bermanfaat. Itu pasti banyak ya ilmunya di luar sana. Nah, jadi live itu singkatannya seperti ini dan ini sesuatu yang oke lah ideal ya. Tapi kalau kita mau lakukan memang kita perlu pilih dulu satu atau dua nih untuk bisa dilakukan. Teman-teman dari yang empat ini mana yang mungkin bisa dilakukan? Kalau tadi sudah punya tujuan untuk oke saya mau lebih mindful nih menggunakan sosial media, mana yang pengen dilakukan? Nomor satu, dua, tiga, empat, atau semuanya? Tulis ya di chat ya. Nomor satu dan tiga. Oke, bagus ya ya. Kak Aulia kalau misalnya mau pakai pembatasan ya, inginnya berapa jam tuh dibatasinya kalau sehari itu yang rasanya oke nih, 2 jam masih oke misalnya, atau enggak berapa jam nih Kak Aulia? Tadi kan mau melakukan satu ya. Dua, Kak Cucu, dua, tiga, empat. Oh, keren. Menjadi creator ya. Kak Cucu udah mungkin ya? 1 jam 30 Iya, menit. aktif banget sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Ya nggak apa-apa itu nggak harus tiap hari ya, tapi mulai aja gitu. Karena itu kan perlu pembiasaan ya. Kak Aulia 90 menit. Nah, bagus ya sesuai sarannya tadi, ahli tadi ya. Nah, ini 1 jam 30 menit tuh yang ini ya, yang sifatnya mungkin lebih nggak ada hubungannya sama tugas atau pekerjaan ya. Scrolling, yang hiburan segala macam, maksimal nih 1 jam 30 menit. Tapi kadang-kadang kayak saya tuh pekerjaan saya adanya memang di sosial media ya. Karena kan personal branding, misalnya menawarkan produk, jualan. Nah, itu bukan mindless scrolling tuh. Memang saya kerjanya di situ gitu. Tapi kadang-kadang suka ke distraksi. Mau ngeposting ini, itu postingnya sih itu bagus lah, ke distraksi tuh. Pernah juga kayak gitu. Jadi memang pembatasan tadi tuh memang penting sih. Tiba-tiba kok udah habis nih 30 menit jatahnya gitu.
Yang lain gimana nih teman-teman? Nanti ini ya, cari nih mana yang, oke ini saya tujuan saya ini dan nomor nomor 1 dan 3 sesuai misalnya gitu ya, dipilih. Jadi kita jelas gitu tujuannya. Nah, ini ada latihan latihan yang sangat sederhana ya dari mindfulness itu tadi sebelum kita mau buka handphone kita buat sosial media, kita latihan stop dulu, jeda dulu. Jangan otomatis bangun itu langsung set buka tanpa kita punya niat apa-apa tuh otomatis saja tangannya ngambil gitu. Saya juga suka nyadarin gitu, terus saya taruh lagi. Karena itu jeda, latihan jeda untuk mencegah pola otomatis yang secara mindless kita buka HP, langsung buka Instagram gitu. Nah, kalau kita mau merubah kebiasaan, memang kita perlu jeda dulu untuk tidak melakukan kebiasaan lama dan kemudian dengan sadar memilih kebiasaan baru. Itu berlaku untuk semua kebiasaan ya. Misalnya yang mau berhenti merokok misalnya gitu ya. Begitu nih rasanya tangan pengen ngambil rokok, itu perlu jeda dulu, diam dulu. Ingat gitu niatnya bahwa saya mau berhenti nih. Kan itu kan pasti ada ini ya dorongan ya untuk ngambil rokok misalnya. Nah, jadi itu perlu untuk diam dulu, jeda dulu. Kalau nggak otomatis nih tangan ngambil gitu, itu udah otomatis aja gitu. Nah, kemudian apa perilaku barunya? Nah, dengan sadar kita pilih. Saya ganti dengan permen karet misalnya gitu. Ini juga sama nih, scrolling di HP itu sama. Begitu tangan mau ngambil HP, lagi kerja rasanya pengen cek nih, ada WA apa misalnya gitu ya. Itu kita sadarin dulu, saya lagi kerja serius nih 1 jam gitu. Jadi ini HP-nya saya masukin laci deh misalnya gitu ya. Kayak gitu. Nah, stop itu sebetulnya singkatan ya dia ya. Jadi S itu berarti kita berhenti dulu, jangan langsung kita dengan otomatis bergerak ya mengambil si HP itu. Udah gitu kita bisa tarik nafas dulu tuh. Jadi dengan kita ngerem gitu ya, nafas aja dulu ngerasain nafasnya 3 kali. Jadi kita nggak otomatis ya tangannya ngambil, tapi diem memperhatikan nafas. Setelah itu kita observe bahwa nih, oh iya nih tangan saya mau ngambil. Atau observe pikiran kita. Apa sih maunya nih si pikiran ini kenapa mau langsung ngambil misalnya. Buat apa gitu saya mau ngambil HP gitu ya. Jadi dicek gitu. Karena kadang-kadang nggak ada tujuan sih. Cuman kebiasaan aja ngambil gitu kan. Nah, sekarang ini pagi-pagi saya tuh akan tadi ya begitu tangan mau ngambil saya nggak jangan diambil dulu deh. Jadi lakukan dulu semua hal itu dan kalau mau buka saya buka apa coba? Saya buka aplikasi buat menulis gratitude, rasa syukur. Itu kan ada ya aplikasi gratitude. Oke, saya buka tapi tujuannya mau nulis saya bersyukur atas hal apa. Makasih misalnya saya bersyukur sudah tidur nyenyak, saya bersyukur tadi sudah sarapan gitu. Jadi itu membuka membuka aplikasi yang memang tujuan saya kan pengen bikin diri saya lebih banyak emosi positif ya. Jadi saya punya tuh aplikasi gratitude gitu. Atau misalnya ini sudah selesai bisnis pagi-pagi ya sikat gigi segala macam. Oke, kalau saya mau buka HP untuk apa? Oh, saya mau lihat jadwal misalnya gitu. Atau oh iya saya itu janji sama apa. Jadi benar-benar memang ada tujuan. Nah, itu bisa kalau kita tadi ya sudah jeda dulu dan sudah ngecek niat kita tuh untuk apa nih, observe tadi ya. Sebenarnya ini apa yang diinginkan ya waktu kita tangannya meraih. Kalau nggak ada gunanya ya jangan dibuka HP-nya. Nah setelah itu proceed tadi ya, proceed itu berarti oke, saya udah tahu nih, saya buka HP ini untuk apa tujuannya. Atau kalau nggak ada gunanya ya udah jangan dibuka. Misalnya saya nggak mau buka kan saya mau olahraga, misalnya saya mau olahraga berenang misalnya. Olahraga berenang kan nggak mungkin ya buka HP ya. Berenang itu kan di air ya misalnya, ya udah saya olahraga tanpa HP nih atau enggak saya mau jogging. Nah jogging ini juga kadang-kadang masih bisa tuh buka HP ya. Tapi misalnya ada kegiatan yang saya nggak perlu buka HP, jadi cobain 30 menit aja. Ada kegiatan yang saya mau fokus, misalnya makan ya, mindful eating itu makan, menikmati, mensyukuri makanan tanpa buka-buka HP. Tujuannya hanya benar-benar kita menikmati berkah gitu. Dan dari situ kita akan punya rasa yang benar-benar, wah nikmat banget makanannya, bersyukur banget bisa makan enak gitu. Ya,
dicoba. Itu juga salah satu bentuk kita mengendalikan dorongan-dorongan kita tuh buat makan sambil nonton HP juga ya. Nah, kita kan jadi nggak menikmati kan makanannya kan. Kalau ditanya, tadi makan apa? Makan apa ya? Nggak tahu. Soalnya saking nggak sadar gitu makannya ya. Itu bisa dicoba juga. Ya, jadi ini latihan mindfulness buat tadi jeda supaya kita cek tahu ya, apakah saya buka HP ini karena suatu tujuan atau hanya mindless doang gitu ya. Oke, nah tadi ya jadi creator. Di sini tadi siapa yang sudah Kak Cucu ya, udah pernah berbagi ya? Boleh cerita dong apa yang dibagikan kalau ini. Yang dibagikan paling kayak kesehariannya tuh ngapain sama kayak eh, OOTD aja sih Kak. Hmm, 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 hmm. Nah itu berbagi kayak gitu nggak apa-apa, tapi ada juga kan mungkin yang berguna ya. Misalnya Mm-mm. kita baca artikel apa, menarik loh ini artikel ini, atau saya melakukan apa, itu bisa dibagikan ya, dibagikan dan nanti kalau misalnya Kak Cucu udah bekerja belum sekarang? Atau masih belajar, Belum, masih masih baru kuliah? selesai skripsi. Oh, baru selesai. Wah, selamat ya. Nah, misalnya nanti udah bekerja di bagian, saya ngambil jurusan apa Kak Cucu? Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Wah, itu bisa banget tuh berbagi banyak ya. Iya. Nah, itu misalnya bekerja, katakanlah bekerja di rumah sakit misalnya gitu. Nah, itu bisa banget tuh Kak Cucu ingin dikenal sebagai apa? Misalnya, oh Kak Cucu mau dikenal sebagai edukator kesehatan misalnya gitu. Kan bisa ya jadi kreator kasih tips misalnya yang spesifik misalnya tentang kesehatan wanita misalnya atau apa itu tuh bisa tuh di ini lagi ya dicari lagi tuh apa yang disukai sama Kak Cucu, apakah kesehatan anak-anak atau bisa juga kesehatan orang tua kita yang udah tambah tua gitu ya udah umur 60 70, nah itu kan mesti jaga kesehatan bisa juga itu macam-macam ya yang bisa dibagikan dari situ gitu. Itu ada prosesnya sih kalau itu banyak juga ya di luar sana tuh yang ngebantuin kamu tuh kalau mau dikenal di luar, ingin dikenal sebagai apa. Itu kan personal branding ya namanya ya. Kayak gitu. Jadi membuat konten yang bermanfaat, sharing pengetahuan, hobi juga boleh, karya kita juga boleh. Nah, itu profil kita jadinya dikenal ya. Kita punya Hmm. portfolio misalnya tentang tadi ya, bisa bikin informasi-informasi, video-video yang sharing mengenai kesehatan. Terus menggunakan sosial media bisa juga untuk networking, bisnis, ya edukasi. Nah, hasilnya kita jadi dikenal nih. Nanti Kak Cucu, begitu orang lihat nama Cucu Cahyanti, wah dia itu tuh edukator kesehatan. Spesifik, bisa spesifik lagi ya. Kesehatan wanita, atau kesehatan anak-anak, atau kesehatan orang tua gitu. Nah, itu bisa lebih spesifik lagi tuh. Begitu orang misalnya nyari gitu ya, saya perlu nih ada orang yang tahu nih tentang kesehatan wanita yang gini, dia cari tuh ketemunya Kak Cucu gitu misalnya ya. Jadi itu personal branding. Nah, ini contoh-contoh aja ya, bisa upload video singkat, kemudian tadi ya, posting karya desain, sharing pengalaman positif. Jadi ini sesuatu yang bermanfaat buat buat audiens yang melihat ya. Jadi aku pengen tahu deh, di sini ada nggak yang sudah jadi creator nih di sini? Kak Aulia udah belum? Udah pernah sharing-sharing yang seperti ini apa belum gitu? Yang nantinya ke personal branding ya. Kalau sudah lulus, pengennya dikenal jadi apa gitu. Ada enggak? Kalau belum, boleh mulai dipikirin ya. Boleh mulai dipikirin nih. Karena kalau kita nggak mikirin, nanti orang lain yang akan ini ngasih brand ke kita gitu. Oh, dia tuh ini gitu. Oh, dia tuh dokter, dia tuh apa. Nah, itu orang lain tuh. Tanpa kita yang merencanakan. Tapi kalau kita dengan sadar merencanakan, nah, semua ini posting informasi yang kita taruh di sosial media tuh berhubungan dengan personal branding tadi gitu. Ya, itu nanti buat nextnya ya. Oke, nah jadi ini aku mau ini ya ngajakin teman-teman di situ yuk kita mulai action gimana caranya untuk bisa mindful digital life. Tadi kan udah milih ya nomor 1, 3, 2, 3, 4. Nah, apa yang mau dibangun nih kebiasaannya dan ini perlu dibangun
selama 30 hari minimal setiap hari. Karena kita tadinya udah punya pola A, kalau kita mau rubah ke pola B, ya mau nggak mau 30 hari pertama tuh harus agak effort. Misalnya nih, waktu nih batasi waktu sosmed. Tadi misalnya oke deh, sorry ini bukan 2 jam ya, tadi 90 menit ya. Jadi misalnya oke saya mulai taruh timer deh 90 menit. Misalnya gitu. Taruh timer misalnya oke TikTok 30 menit, Instagram 30 menit, YouTube 30 menit misalnya gitu. Kalau sudah mulai mindless nih 30 menit aja bolehnya ya. Lain kalau memang dipakai belajar ya. Lalu coba dari yang tadi waktu yang jadi bebas itu mau dipakai untuk aktivitas apa supaya itu jadi sesuatu yang rewarding ya. Oh, saya jadi bebas nih waktu 3 jam. Saya di situ mau olahraga misalnya gitu. Saya mau menekuni hobi baru misalnya gitu ya. Bisa begitu juga. Jadi pilih satu kegiatan yang bisa mengisi tadi waktu yang jadi bebas tadi ya. Atau bisa sesuatu yang menyenangkan, bisa juga yang hubungannya dengan tujuan tadi. Oh, berarti saya mau build skill AI saya deh, misalnya gitu. Ya. Kemudian yang ketiga itu, nah kalau teman-teman di sini mau jadi creator tadi ya, mau branding personal, itu kira-kira mau gimana? Apakah mau seminggu sekali berbagi informasinya? Yang lainnya saya mau sharing ini aja ya, kegiatan sehari-hari misalnya gitu, yang narsis gitu ya, nggak apa-apa. Tapi misalnya start dengan seminggu sekali nih, saya mau berbagi yang berguna apa ya dari keilmuan saya yang bermanfaat, yang mulai akan membranding saya nih, dikenal sebagai tadi misalnya edukator kesehatan, atau saya mau dikenal sebagai apa? Digital marketer, atau apa. Ya mulai dengan seminggu sekali aja mengisi yang bermanfaat tadi. Nah, di sini teman-teman boleh tulis di chat mau yang mana nih yang mau dilakukan, apakah membatasi tadi ya. Kemudian waktu yang free tadi, pilih ya kegiatan apa yang akan mengisi waktu yang sudah dibebaskan tadi. Terus yang ketiga, kalau misalnya mau nih mencoba jadi creator, ya itu kira-kira mau mengisi apa ya di sosial medianya. Silakan ya, tulis di chat ya. Sambil ini saya koreksi sebentar. Ini tadi 1,5 jam. Nah, ini berarti waktu bebasnya bisa 1,5 jam juga, bisa lebih mungkin ya. Kalau Kak Cucu kira-kira mau yang mana nih? Ini buat 30 hari ke depan ya. Atau mungkin ada yang lain? Boleh juga. Mungkin melakukan satu aktivitas yang lain gitu sih. Oh iya iya iya. Boleh boleh. Bisa tadi ya belajar hal baru atau mulai melakukan hobi lagi. Itu ketemu temen juga ya, ketemu temen yang ngobrol. Tapi kalau ngobrol jangan masing-masing ngeliatin HP ya. Bener-bener ngobrol gitu. Oke. Nah, jadi kita tadi sudah membahas banyak ya. Pertama kan kita melihat data-data tadi ya tentang pemakaian sosial media memang tinggi. Kemudian kita udah tahu ya resikonya dari mindless scrolling tadi ada 6 dan itu bisa mengganggu tujuan yang kita inginkan ya. Kemudian bagaimana kita bangun mindset, kebiasaan sehat, mindful digital life, LIFE ada yang hafal nggak tadi apa aja tuh L-nya? Limit ya, limit waktu, I-nya itu intent dengan niat, ya F-nya itu follow yang positif, E-nya itu express yourself, tapi dengan tujuan yang baik ya, bukan sekedar apa namanya pamer gitu bukan, tapi berbagi yang bermanfaat. Jadi creator yang E itu. Nah, kemudian praktekkan stop, jeda mindful. Jadi memang sengaja tadi ya, berhenti dulu, nafas dulu, supaya kita bisa menyadari nih, ini mau ngapain gitu ya, ini apa perlunya buka gitu kan, itu supaya kita sadar sama apa yang kita sedang lakukan dan kita bisa niatkan secara jernih ya, ini saya mau buka untuk apa, tujuannya baik apa enggak. Gitu.
Nah, bahkan kalau misalnya saya mau buka, memang saya lagi bete nih, pengen cari hiburan, misalnya gitu ya. Kita sadar gitu, ini saya mau pakai buat cari hiburan, dan saya batasi 1/2 jam. Jadi kan sadar ya, bukan hiburan tapi 6 jam gitu. Nah, itu namanya sudah mindless juga gitu. Nah, gunakan sosmed dengan tujuan jelas tadi ya. Kalau bisa more create more, consume less. Nah, tadi nih ya, nih buat kita ini aja, buat kita refleksi. Kalau bisa mengurangi waktu scrolling 1 jam aja satu hari per hari, itu mau dipakai buat apa nih? Yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan tujuan kita. Ini buat kita pikirin sama-sama ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Sudah selesai sih materinya, boleh kita diskusi aja atau tanya jawab ya. Silakan nih teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise hand atau menulis pertanyaannya di room chat nih teman-teman. Silakan. Seru banget ya ternyata banyak sekali hal-hal yang ternyata membuat kita tuh nggak tanpa sadar ternyata kita udah sejauh ini dalam bermain sosial media juga karena bisa mempengaruhi itu tentu benar yang FOMO kalau misalnya kita lihat sosial media oh Ya, pengen nih pengen padahal itu adalah perilaku yang konsumtif. Nah teman-teman silakan nih apakah mungkin bisa jadi langsung berkonsultasi dengan Bu Arida nih. ya. Dan itu kita tuh jadi sering impulsif ya. Oh ini asik-asik cepet-cepet. Nah itu tuh kita ya karena FOMO tadi nggak mau ketinggalan. Nah perlu tadi jeda tadi ya. Sebelum kita klik-klik-klik, ini kayaknya gampang banget ya pencet-pencet-pencet gitu. Udah gitu, apalagi kalau kita udah punya OVO atau apa, tinggal klik aja tuh. Udah deh, langsung kebeli. Habis itu nyesel, aduh ngapain ya beli ini ya, ternyata nggak kepake misalnya gitu. Enggak kenapa ya ini ya akhirnya yang menyesal kemudian ya karena kita tidak sadar tuh waktu ngeklik-klik-klik itu kemakan aja sama si marketernya gitu. Jago-jago sih itu marketernya di apa sosial media itu ya. Itu. Benar. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, aku izin bertanya nih Bu, gimana sih Nah, generasi muda saat ini itu kan tumbuh berbarengan dengan sosial media atau juga tentunya dengan teknologi yang semakin pesat. Nah, kemudian oh, gimana sih caranya kita melatih kita supaya menggunakan media sosial itu secara sadar dan penuh tujuan. Jadi karena kita tumbuhnya beriringan, gimana sih biar kita tuh masih tetap balance antara bermain sosial media dan bisa berinteraksi dengan uh, live yang secara nyatanya gitu. iya iya iya. Iya memang kebayang sih ya karena saya nggak tumbuh seperti itu ya. Jadi nggak kebayang gimana otaknya pasti lain di dalamnya juga ya. Pasti akan berbeda juga ya. Tapi kalau saran saya sih pasti mulainya dari tujuan juga ya. Tujuannya mau apa? Nah, karena tuh apapun tujuan kita pasti butuh interaksi sosial, pasti butuh kita untuk fokus, ya kan, untuk berkarya. Nah, itu pasti ada kebutuhan di situ. Jadi turuninnya dari situ sih. Tujuannya mau apa gitu. Karena Em, kalau ada juga sih anak-anak muda gitu yang belum tahu nih tujuannya mau ngapain gitu ya. Ikut ini aja, ikut alur aja. Nah, yang seperti itu sebenarnya sekarang sudah banyak sih yang bisa ngebantu kita tuh melihat bakat kita apa, kita passionnya di mana, supaya kita jadi punya tujuan. Kita perlu merumuskan tujuan ya dengan sadar jadi nggak cuma sekedar eh ikut-ikutan ke sana gitu ya teman-teman pada ngelamar ke sini ikut ke sana gitu ya itu kayaknya sekarang sudah banyak sekali sih soalnya tools buat kita lebih mengenal diri sebetulnya saya nih diciptakan tuh paling bagus untuk ngapain sih gitu itu banyak banget toolsnya buat mengenal tadi ya bakatnya kita passionnya kita value kita apa jadi hidup kita tuh jadi lebih bermakna gitu. Nah, itu banyak sekali, itu juga banyak sekali di sosial media juga banyak yang menawarkan itu ya. Nah, dengan kita lebih mengenal diri kita jadinya bisa merumuskan tujuan lebih jelas. Nah, kalau tujuannya udah jelas dan kita punya, itu yang bikin kita jadi motivasi tuh. Termotivasi buat merubah kebiasaan yang sekarang, yang tidak sesuai sama tujuan. Kalau kita merumuskan tujuan aja enggak, ya buat apa berubah ya kan enakan begini enakan duduk scrolling ini karena nggak ada tujuan gitu tapi percaya deh nanti setelah beberapa lama nggak akan happy karena ngerasa hidup saya untuk apa ya gitu kan
Itu kalau kita tidak mengenal diri kita, untuk apa saya diciptakan di sini dan tidak menjalankan itu, kita tuh nggak bakalan happy, nggak bermakna hidup kita tuh rasanya. Gitu. Jadi dari sekarang nih kalau bisa, kan ini memang justru waktu yang tepat ya. Begitu lulus, udah selesai skripsi, nah bisa merumuskan tuh Kak Cucu. Merumuskan, nih saya sebenarnya pengen ini nih, hidup saya pengennya seperti ini. Itu yang bikin kita nanti jadinya hidupnya happy dan bermakna. Baru setelah itu, karena berubah tuh nggak mudah ya, berubah untuk saya mau ninggalin tadi 6 jam scrolling jadi 1 jam itu tuh kan sesuatu pasti yang perlu usaha ya. Kalau kita tidak punya tadi motivasi dari tujuan, purpose yang jelas, itu akan tertunda atau enggak kejadian gitu. Karena nggak ada ininya ya, nggak ada yang menarik kita ke situ gitu kira-kira. Itu sih kalau saran saya ini umur-umur yang sangat benar-benar pas banget nih Kak Cucu buat mencari tadi ya, mencari purpose Berarti gitu. benar. Oke. Kemudian eh, kembali lagi Bu dengan sosial media itu kan banyak sekali algoritmanya ya dan tentunya Iya, eh, seberapa pengaruh sih algoritma media sosial ini untuk mempengaruhi pola pikir dan juga perilaku kita sehari-hari. Dan tentunya seperti yang tadi Ibu bilang menyinggung tentang ada seorang karyawan manggil atasannya gitu. Nah, apakah itu juga termasuk dalam iya, konsumsi kita dalam algoritma media sosial? iya, mudah-mudahan enggak ya. Apa itu kan kalau yang itu tuh karena dia hidup dengan sosial media, dengan komputer, dengan ini akhirnya jarang bergaul, mungkin orang tuanya juga sibuk akhirnya nggak pernah diajarin bagaimana cara berkomunikasi yang benar, menggunakan kata-kata yang santun gitu tuh nggak diajarin. Ini PR orang tua sih sebenarnya ya. Mereka jadi kayak gitu kan karena orang tuanya juga kan, karena gurunya tidak mengajarkan. Nah, misalnya udah sampai di posisi itu tuh, misalnya ya mau nggak mau kita kalau udah sadar bahwa saya tuh nggak bisa ya kayak gitu, jadinya kan tidak nyaman kan untuk bos kita Mm-mm. ya dipanggil gitu. Dia kan jadinya rasanya akan jadi negatif kan ya persepsinya kepada kita. Nah, kita perlu belajar gimana sih caranya berkomunikasi yang lebih santun misalnya, itu jadi harus belajar ya kayak gitu, mau nggak mau. Jadi memang ya pengaruhnya besar banget tadi kan, kita udah tadi yang 6 tadi ya, salah satunya tentang communication skill. Kemudian jadi susah fokus. Misalnya harus baca. Itu saya tuh sekarang tuh kalau misalnya dengar dari teman-teman yang Gen Z tuh nggak suka baca buku yang buku tuh kata-katanya rapet gitu ya, dari ujung ke ujung tuh semuanya tulisan gitu. Wah, itu kayak udah males deh baca. Mendingan apa denger gitu ya, mungkin ya mendingan mendingan denger kuliah. Padahal kan belajar kita ya kadang-kadang harus baca ya, baca literatur, baca buku gitu. Nah itu nanti jadinya pengetahuan kita jadi nggak dalam di situ, karena kita tidak menyerap informasi dan ilmu dari banyak, padahal sumbernya itu banyak banget ya sekarang ya. Tapi kalau kita tidak bisa fokus, ya bagaimana kita mau belajar ya, nggak bisa juga. Jadi memang sangat-sangat pengaruh sih algoritma FYP itu menggoda menggoda banget kan untuk dia akan ngasih hal-hal yang kita sukai saja, dan itu juga bikin dunia kita jadi sempit. Karena yang muncul itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kita jadinya tidak melihat hal-hal di luar itu kan. Seakan-akan dunia kita tuh jadi dibatasi tuh sama si sosial media. Hanya ini aja. Itu juga sesuatu yang kalau kita cuma hidup di sosial media ya udah dunia kita cuma segitu. Tapi kalau kita lebih banyak misalnya bergaul, lebih banyak misalnya ketemu orang, kan beda ya. Jadi lebih terbuka wawasan. Tuh. Tapi Bu, kalau misalkan kita nggak main sosial media juga, terus kemudian jarang bergaul, itu gimana sih biar meningkatkan bahwa dia juga harus percaya diri, kemudian Hmm, eh, berkomunikasinya juga bagus gitu. Itu ya, gimana Bu? iya. Ya, kembali kita perlu mengenal diri juga ya. Jadi dengan mengenal diri itu kadang-kadang kita tuh terhalangi sama diri kita juga ya. Ada mental block, mungkin ada belief ya, ada keyakinan yang kurang tepat misalnya. Jadi kenapa sih kita sampai misalnya, aduh nggak percaya diri nih misalnya untuk berkenalan sama orang atau untuk ngobrol sama orang. Pasti di sini berarti ada mental block ya,
yang menahan. Sebenarnya manusia kan orang sosial kan sebenarnya kan, butuh koneksi sama orang lain, tapi ini ketahan. Nah, berarti ada mental block apa itu? Itu yang perlu digali ke kita gitu. Itu ya PR kita semua sih, semua tuh pasti punya pengalaman tuh tahan sama si mental block. Takut ngomong sama dia, ntar dia belum tentu suka sama saya misalnya gitu. Atau saya mesti nanya sama dosen nih, takut nanti ntar dia bilang saya nggak belajar lagi. Jadi gitu loh. Itu hal-hal yang menahan kita nih. Kita perlu tahu dan perlu sadar gitu. Oh, saya punya mental block ini ya. Ada apa ya? Ini saya mesti mengganti pemikiran saya nih, mindset saya gitu. Itu mulai dari self awareness juga. Kalau nggak kita akan ketahan terus ya sama si mental block itu tuh. Nah, mental block itu sebetulnya tuh menunjukkan bahwa sebetulnya ada kita sebenarnya ingin melakukan sesuatu, ingin bertumbuh, tapi ketahan. Nah, makanya di situ kita bagus buat kita mengetahui, melepaskan supaya kita bisa bertumbuh tadi. Ya, karena tujuan tuh bukan cuman di luar aja. Jadi kayak misalnya saya pengen tuh kerja di company yang terkenal misalnya. Kan tujuan kita sekarang kan kita taruh di luar ya, bahwa ini saya pengen begitu. Tapi sebetulnya kan yang penting diri saya nih bertumbuh nggak sih supaya pantas diterima di situ, di perusahaan itu misalnya gitu. Atau saya pengen jadi speaker yang terkenal nih tentang kesehatan masyarakat misalnya gitu. Kan itu kan cita-cita yang kayaknya di luar kita. Tapi berarti sayanya perlu bertumbuh gitu kan. Sayanya perlu um, jadi memantaskan diri ya untuk jadi tadi cita-cita yang saya mau itu. Jadi fokusnya selalu bagaimana nih saya menumbuhkan diri saya, bertumbuhnya gimana. Jangan cuman pengen itu yang di luar, tapi kitanya tidak bertumbuh kan nggak bisa ya, nggak ketemu gitu. Gitu. Oke, baik Bu, terima kasih. Di sini sudah ada yang bertanya. Oh Ada ya. Moza, izin bertanya Bu, media sosial ini seringkali membuat kita itu terdistract dengan kehidupan orang lain. Bagaimana caranya mengubah distraksi ini menjadi sebuah motivasi yang sehat Ah, tanpa jatuh ke perbandingan yang merugikan diri sendiri? iya, iya, iya. Nah, itu normal banget ya kalau kita tuh awalnya munculnya iri dulu gitu. Ya, saya pengen juga tapi nggak bisa. Jadi yang muncul iri dulu. Itu nomor satu kita perlu menyadari dulu apa yang kita rasakan nih. Saya ngerasanya iri. Terima dulu sih rasa itu. Jadi jangan malu kalau misalnya saya tuh sirikan sih gitu misalnya gitu ya. Itu normal banget karena kita sebetulnya yang kita tuh ingin hidupnya seperti itu, sebetulnya begitu. Ya, nah, berarti kan sudah ada sesuatu keinginan ya yang muncul dengan melihat hidupnya orang lain ya. Ada inspirasi, nah kita jadikan itu jadi inspirasi. Tapi dengan sadar ya, bukan dengan ikut-ikutan, bukan karena sekedar FOMO atau sekedar ingin diakui, tapi tadi lihat lagi kembali kita kenal diri kita nggak sih? Apakah yang kita lihat itu di orang lain, itu cocok nggak sih dengan tujuan saya? Ya, jadi memang kita perlu tadi ya kenal diri dulu, punya tujuan yang solid dulu. Jadi kita gampang goyang-goyang nih, pengen kayak itu, kayak ini nih. Akhirnya nggak jelas gitu semuanya mau diikutin ya, karena iri tadi. Nah, irinya tuh iri di mananya? Misalnya, oh dia kayaknya bisa jalan-jalan ke luar negeri nih, asik banget ya gitu. Nah, udah gitu keluar negerinya kemana gitu ya misalnya. Apanya sih yang sebetulnya yang bikin saya ingin? Apakah ingin punya freedom dari segi waktu? Apakah ingin punya freedom dari segi finansialnya? Apakah memang, oh saya tuh senang belajar budaya budaya negara lain. Nah, apanya nih sebetulnya si yang ke-trigger gitu, terinspirasi nih apanya dari saya? Gitu. Sementara kalau misalnya cuma sekedar apa tadi terdistraksi dengan kehidupan orang lain itu cuman ngepoin aja kan, cuman ngepoin ini dia gini loh, dia gitu loh, dia sekarang gitu, tapi apa gunanya gitu buat saya ya, dengan kehidupan saya ini, dengan tujuan saya ini, dengan kebahagiaan saya ini, apa gunanya gitu ya. Jadi cari tadi ini, cari terinspirasinya di bagian mananya, jadi supaya kita nggak cuma ikut-ikutan gitu ya Mas ya. Mungkin nomor satu memang perlu mengenal diri sendiri dulu ya, sama tujuannya mau kemana, purpose-nya mau apa, itu dulu mungkin ya, supaya nggak mudah tadi terbawa-bawa.
Oke, gimana nih Kak Moza? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Mm-mm. Juga buat teman-teman yang mau bertanya masih ada waktu ya. Kalau misalkan ya, mau langsung raise hand. Mm-mm. Ini sambil nunggu pertanyaan ya. Jadi buat mengenal diri ini toolsnya banyak. Mudah-mudahan nanti dibuatin aja ya Kak Cucu ya kelasnya tentang gimana sih kita bisa menemukan apa yang saya inginkan buat tadi ya supaya hidup saya bermakna, ada purpose-nya sesuai dengan yang saya sukai, passion saya, sesuai dengan bakat saya. Itu sebenarnya banyak cara gitu. Dan di luar sana tuh banyak yang bisa membantu teman-teman di sini ya. 2 jam itu tuh bisa banget gitu dipakai buat mulai. Oh nih saya nih maunya begini. Nah, jadi waktu kita melihat sosial media pun bisa memfilter gitu kan, bisa memilih-milih. Nah, yang ini nggak ada gunanya, bukan ini. Nah, itu enak banget kalau kita udah jelas gitu maunya apa. Ada lagi pertanyaan? Ya, sudah, terima kasih Bu Tanya. Baik teman-teman, karena waktunya juga sudah di penghujung acara, kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu sebelum di sesi akhir. Bu Ria akan ada sambutan terlebih dahulu. Ya, boleh sebentar ya. Terima kasih Mbak Cucu. Mungkin sedikit saja kita boleh berikan aplaus juga nih untuk Ibu Arida ya, yang luar biasa sudah mempersiapkan ya, walaupun mungkin di awal tadi bagaimana juga berusaha gitu ya. Tapi saya lihat tadi ini semua bagus ya Bu ya. Ternyata apa yang tadi disampaikan ini juga yang memang sedang hype gitu ya dan memang perlu juga nih diketahui oleh teman-teman semua. Terima kasih Bu Arida untuk pemaparan Kasih. materinya. Mudah-mudahan tidak bosan ini apabila diundang lagi ke Universitas Esa Unggul gitu ya dan mungkin Ah, next senang time kita bisa banget. undang secara offline ya supaya Ya, kita bisa betul. hadir secara langsung. Demikian juga untuk seluruh peserta, terima kasih banyak atas perhatian dan atensinya dan juga tadi mungkin yang sudah memberikan pertanyaan ya. Dan jangan lupa tetap selalu ikuti ya kegiatan webinar soft skill yang selalu diadakan oleh Pusat Karir dan Magang atau Karir Development Center dari Universitas Esa Unggul setiap hari Jumat ya. Jadi bisa dilihat jadwalnya di website Sin Seminar sehingga Anda bisa selalu melihat jadwal dan topik-topik webinar atau seminar yang akan dilaksanakan ya. Baik, mungkin itu saja karena ini sudah masuk kembali ke weekend ya. Jadi saya mau Mm-mm. mengucapkan juga selamat berakhir pekan, sehat selalu. Kita bertemu lagi di Jumat minggu depan. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Cucu. Silakan Mbak Cucu. Terima Assalamualaikum kasih, Bu warahmatullahi Ria. wabarakatuh. Terima Sama-sama. kasih Bu Ria atas sambutan penutupnya. Oke, karena tadi sudah di penghujung acara dengan Bu Arida juga mengenai Smart Scroll Smart Life supaya kita bisa lebih bertanggung jawab dan mengetahui tujuan kita itu ngapain nih kita scroll? Apakah bermanfaat atau hanya sekedar hiburan? Nah, tentunya kita sebelum di penghujung acara kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu pada teman-teman yang tidak berhalangan untuk bisa mengaktifkan kameranya supaya kita bisa beramai-ramai berfoto bersama dengan Bu Arida dan Bu Ria. Silakan teman-teman, saya tunggu untuk on kameranya. Yuk. Keren banget ya universitasnya nih bikin kelas-kelas soft skill ya buat mahasiswa dan ininya ya, civitasnya keren banget. Terima Semoga kasih, Ibu. bermanfaat ya sesinya ya siang ini. Oke. Di sini kita ada dua slide ya, teman-teman. Kita bisa mulai dari slide yang pertama. Tunjukkan gaya yang paling manis dari teman-teman nih. Saya hitung, satu, dua, tiga. Slide yang kedua, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan eh, waktunya untuk kita hadir di sini. Sebelum kita tutup acara hari ini, saya mau minta closing statement terlebih dahulu nih dari Bu Arida untuk kita semuanya. Kepada Bu Arida, silahkan. Mm-mm. Terima kasih ya di sini teman-teman sudah menyimak ya waktu hari Jumatnya digunakan buat belajar soft skill. Terima kasih juga ya pada Bu Ria, Kak Cucu juga ya sudah menyediakan kelas-kelas keren nih buat teman-teman di sini. Moga-moga bermanfaat dan kemudian bisa meningkatkan tadi kesadarannya ya dalam menggunakan
sosial media, jadi kita menggunakan sosial media tapi bukan digunakan sama sosial media. Sehat selalu dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Arida sudah memberikan closing statement kepada kita semuanya. Semoga kita bisa berjumpa kembali di acara webinar selanjutnya dan teman-teman jangan lupa kalau Pusat Karir dan Magang Universitas Esa Unggul ini selalu menyediakan webinar buat teman-teman semuanya dengan memfasilitasi secara gratis di setiap minggunya di hari Jumat di jam 1 sampai jam setengah 5 terdapat 2 sesi nih. Untuk saya, Cucu Cahyanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Terima kasih, Bu